syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif yang mungkin akan disampaikan nanti jam 3. Selamat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita wassalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru SD 55 Street 1 Srindadi karena telah meluangkan waktu sibuknya menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Batanghari, yang mungkin nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan, dan materi yang akan disampaikan ini bukan mengajari, tetapi Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu. Jadi nanti akan bersama-sama kita belajar, termasuk saya belajar menyampaikan, kita belajar memahami apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini kami menyampaikan bertiga. Nanti ada beberapa materi yang kami sampaikan. Yang materi 1 dan 2 mungkin akan disampaikan oleh saya, dan yang materi 3 dan 4 nanti saya sebutkan materinya itu akan disampaikan rekan saya Ibu Nian Sawitri SPDE. Kepada Ibu Nian, silakan maju dulu. Ya, materi yang terakhir yaitu 5 dan 6 nanti saya sebutkan materinya, yaitu akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 kita, yaitu Pak Sahid Abdullah SPD. Nah, nanti Bapak Ibu, kami bertiga berusaha menyampaikan paradigma baru. Mungkin ada sesuatu yang baru yang kami sampaikan, itu bukan kami mengajari, tetapi menyampaikan saja apa yang kami dapat dari beberapa bulan yang kami pelajari. Itu Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif apa yang di sekolah, yang terjadi di sekolah, ya Bapak Ibu nanti silakan duduk dulu. Ya. Oke Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan budaya positif. Tapi sebelum masuk ke materi, mari kita berpikir bersama. Apabila orang lain menyebut budaya, apa yang tertangkap di benak kita? Pada saat kita mendengar ada yang mengatakan budaya, kira-kira apa yang tertangkap di benak kita? Kebiasaan. Ya, kira perilaku. Oke, boleh. Ada yang lain bisa bantu saya Bapak Ibu? Kebiasaan. Kebiasaan. Tepat ya, kebiasaan, perilaku. Jadi, kalau secara literal bahasa kamus bahasa Indonesia, budaya itu akal budi. Itu kalau secara bahasa. Nah, tapi dapat kita simpulkan, budaya itu sebenarnya Bapak Ibu, kebiasaan yang sederhana. Betul kata Pak Adi tadi, kebiasaan, perilaku yang ada kaitannya dengan perilaku. Kebiasaan yang sederhana yang kita lakukan setiap hari secara konsisten. Nah, tentu Bapak Ibu guru yang kalau konteksnya kepada anak murid, tentu ada kebiasaan yang positif yang dilakukan setiap hari secara konsisten
secara kontinu bahkan dalam jangka panjang. Contoh, coba kita sama-sama berpikir Bapak Ibu, apa kebiasaan atau budaya positif kita setiap hari yang kita terapkan kepada anak? Salam-salaman. Ya, salam-salaman. Menyalam anak-anak, menyalam guru. Jadi itu kebiasaan yang baik. Nah, nanti kita akan masuk ke materi disiplinnya ya. Apa lagi? Gotong royong. Gotong royong itu kebiasaan. Kebiasaan tapi kontinu tidak, konsisten tidak. Terima Itu kan kasih. budaya gotong royong itu budaya. Tapi kalau budaya positif kita lakukan konsisten tidak di sekolah kita. Ya. Iya ya. Oke. Boleh saya tambahkan literasi. Ada tidak budaya literasi kita? Ya. Ada. Kontinu tidak, konsisten tidak, jangka panjang tidak. Nah itulah budaya positif Bapak Ibu ya. Nah jadi untuk sebelum masuk ke budaya positif, di sini saya akan menunjukkan statement atau pernyataan 1 sampai 4 yang nanti kita pikir bersama. Dari 1 sampai 4 ini nanti kita akan tahu budaya positif itu korelasinya banyak sekali. Itu ada kaitannya nanti dengan hukuman, dengan penghargaan, dengan konsekuensi, bahkan restitusi. Ya. Statement pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, dari statement pertama ini, apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, di sini kita dipancing untuk berpikir bersama nanti Bapak Ibu dari statement pertama ini. Hukuman itu di sini dapat mendisiplinkan anak di pernyataan 1. Di pernyataan 2, memberi hukuman. Nah, lagi-lagi hukuman lagi. Ini sangat penting sekali bagi kita Bapak Ibu sebagai pendidik yang nanti bakal kita aplikasikan kepada anak didik kita. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, sesuai dengan pertanyaan di atas, apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Bapak Ibu, apakah kita setuju dengan memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah setuju? Tidak. Setuju Pak Nofel? Saya tidak. Setuju ya. Pak Adi tidak. Setuju itu ya. Nanti kita lihat apa jadi hukumannya. Hukumannya kan Iya. Tidak. Tidak ya. Pak Adi sama Ibu Tirawati tidak. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu tadi banyak yang mengatakan tidak setuju. Yang kedua ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak. Nah, di statement yang ketiga, pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, apakah betul memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Iya. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Iya ya? Iya. Nanti kita lihat materinya. Nah, sudah itu, ini yang keempat nanti akan disampaikan oleh Pak Sahid. Ini sepertinya materi yang terakhir. Kita hanya sebatas apa itu restitusi. Nah, ini mungkin tidak asing lagi di kuping kita bahasa restitusi. Sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Pernah dengar Ibu? Bapak Ibu pernah dengar? Pernah dengar, mungkin belum memahami ya Bapak Ibu ya. Mari nanti kita sama-sama membuka hati kita, membuka cakrawala kita untuk berpikir apa itu segitiga restitusi. Karena kita merubah paradigma
yang mungkin anggapan kita selama ini melihat anak, cara kita mengajar anak itu sudah benar. Tapi ternyata setelah kita belajar ada juga yang salah. Nah, ini materinya. Dari pertanyaan tadi, setuju atau tidak, ini dari 6 ini, dari materi ini kalau sudah kita pahami, kita akan tahu ternyata yang setuju tadi bisa jadi tidak, Bapak Ibu. Yang tidak setuju tadi bisa jadi setuju. Asal kita sudah memahami teori 1 sampai 6 ini. Nah, nanti teori 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal nanti akan disampaikan oleh saya selayang pandang. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi nanti juga akan saya sampaikan. Nanti sama-sama Bapak Ibu kita pahami. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh Ibu Nian Sawitri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini akan juga disampaikan Ibu Nian. Yang kelima, restitusi. Nah, ini yang kita bahas nanti. Apa itu restitusi? Nanti akan disampaikan oleh Pak Sahib. Di situ nanti ada 5 posisi kontrol, bagaimana dia kita sama-sama memahaminya nanti ya. Yang keenam, segitiga restitusi. Nanti juga akan disampaikan oleh Pak Sahib. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini budaya positif atau ekosistem positif. Nah, balik lagi Bapak Ibu. Kita bercerita budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan sederhana kita yang di sekolah yang kita aplikasikan kepada anak murid. Itu adalah budaya positif dan ekosistem positif. Nah, di sini ada guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia. Nah, ini endingnya Bapak Ibu ya. Dari budaya positif atau ekosistem positif, di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadinya yang bahagia, pribadinya yang mandiri, pribadinya yang bertanggung jawab. Nah, di sini kita contohkan Bapak Ibu. Nah, ini paradigma yang selama ini kita salah. Selama ini kita menganggap anak murid itu seperti kertas kosong yang kita inginkan seperti apa. Anak murid itu seperti kertas kosong yang maunya kita seperti apa. Kita orang dewasa itu bisa memaksakan anak murid itu seperti apa, anak didik kita seperti apa. Nah, tapi ternyata di filosofi Ki Hajar Dewantara di sini diumpamakannya dengan perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan. Kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Misalnya menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi saja. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, ladangnya sekolah ini Bu-Ibu. Ladang ibarat kalau petani itu ladangnya sekolah. Benihnya itu anak kita. Mau kita jaga aman, kita buat dia nyaman, kita dapat dia bertumbuh, itu benih. Nah, ladangnya sekolah. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang selama ini paradigma kita berpikir bahwa itu kertas kosong, anak itu kertas kosong,
suka-suka kita mau kita jadikan apa, ternyata salah. Ternyata sekolah ini menurut Ki Dewantara adalah sebuah ladang yang kita harus buat tanahnya subur, yang kita harus jaga, yang kita harus buat dia nyaman sehingga dia tumbuh kembang dengan baik. Nah, ibarat padi itu kita kasih pupuk, kita kasih air, kita musnahkan, kita basmi hama-hamanya, bulatnya, sehingga tidak mengganggu tanaman. Itulah anak-anak. Kita anggap anak-anak itu seperti itu. Bapak Ibu, sebelum saya cicip nih, sebelum saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak, saya menganggap bahwa anak-anak itu seperti kertas kosong. Yang saya mau tulis seperti apa, suka-suka saya. Yang mau saya bentuk mau jadi apa, itu terserah saya. Harus seperti ini, anak harus seperti ini. Ternyata salah. Ternyata di dalam filosofi Ki Dewantara, anak itu ibarat benih tumbuh di ladang, ladangnya sekolah. Bapak Ibu ya. Nah, di sini dalam mengaplikasikan kepada anak ada miskonsepsi yang nanti mungkin kita anggap benar, bisa kita anggap salah. Di sini ada ilusi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, kita sebagai makhluk dewasa tentunya kita setiap hari bercengkrama dengan anak kecil. Apakah anak kecil itu bisa kita kontrol? Apakah anak kecil itu bisa kita paksakan kehendaknya? Apakah kita memang betul-betul kita sebagai orang dewasa kita paksakan kamu harus seperti itu karena dia masih kecil? Nah, ini ilusi. Ilusi pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini saya tertarik dengan ilusi yang terakhir, Bapak Ibu. Kita selaku orang dewasa, apakah kita berhak memaksa anak kecil? Tidak. Tidak. Nah, di situ mulai tumbuh kesadaran kita. Ternyata selama ini ada paradigma kita yang kita anggap benar, ternyata salah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Kita anggaplah ini suatu kepalan tangan. Bapak Ibu, halo. Bapak Ibu. Oke. Sekarang gini. Coba Bapak Ibu sekarang semuanya membayangkan sesuatu yang berharga. Pikirkan dulu sesuatu yang berharga. Atau gini aja. Saya ambil dua contoh. Satu untuk merayu, satu untuk mempertahankan barang berharganya lewat kepalan tangan. Saya minta tolong sama Pak Novel sebagai perayu. Bagaimana cara dia merayu seorang yang memberikan sesuatu yang berharga lewat kepalan tangan? Tolong bisa Pak Novel bisa maju ke depan Bapak ya. Ya, oke. Oke, lagi matu tuh biar kagak. Nanti yang kedua, Oke. saya minta bantu sama ibu yang paling cantik aja dah. Ya. Ayo yang paling cantik maju ke depan. Yang paling cantik, yang paling aktif apa ya? Bu Ira. Oke, boleh Bu Irma. Oke, Bu Irma ya. Kita tolong ya bantu untuk ke depan. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya. sama guru PJOK. Jadi begini ya.
Pak Novel membayangkan sekarang bagaimana merayu seseorang itu supaya bisa memberi sesuatu yang berharga untuk Pak Novel. Gitu ya. Nanti Ibu Irma membayangkan sesuatu yang berharga itu, coba dibayangkan dulu apa kira-kira. Sudah ketemu? Coba disimpan di dalam tangannya, genggaman tangannya. Ya, di dalam genggaman tangan. Sudah berharga betul ya. Sehingga susah dirayu apa mudah dirayunya? Susah. Oke. Sekarang sudah dibayangkan Bu Irma menggenggam sesuatu yang sangat berharga baginya. Coba sekarang Pak Novel, bagaimana apapun caranya sekarang untuk merayu Ibu Irma supaya sesuatu yang berharga itu Pak Novel paling tidak tahu saja dulu. Apa itu? Maksudnya dengan gaya Bapak Novel bebas. Halo Dek Irma. Apa kabarnya? Baik, Pak. Oh, oke. Apa yang dipegang Dek Irma itu? Ada ya? Oh, saya ingin lihat apa sih si tangannya itu? Rahasianya. Oh, gitu ya. Berharga sangat kan? Iya, Pak. Iya. Belum. Coba saya mau ingin lihat sekali apa isi tangannya. Bisa ya? Oh gitu ya. Kalau enggak saya kasih duit mau enggak? Atau ajak makan-makan? Enggak usah ya. Mana ya? Tinggi deh lah. Oke Pak, sudah. Oke. Boleh kasih aplaus untuk Pak Novel sama. Dia duduk dulu. Belum dipersilakan duduk tapi. Kalau cewek jadi duduk. Nah, inilah gambarannya Bapak Ibu. Dari skenario yang kita buat tadi berdasarkan perubahan paradigma, sesuatu yang bisa mengontrolkan kita sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Makanya alangkah lebih bagusnya sesuatu yang sukses itu hadir dari dalam dia sendiri, kesadaran dia sendiri. Itulah yang dimaksud dari kegiatan tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini kita masuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu bisa bantu saya. Apa itu disiplin? Sebelum kita masuk disiplin positif, kita harus tahu dulu disiplin itu apa sih? Tentu Bapak Ibu tahu. Bisa bantu saya, apa itu disiplin? Pada saat ada yang bilang disiplin, apa yang di dalam benak kita itu? Apa sih disiplin? Aturan. Ya, gue ini menyatakan aturan. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Dan ini bakal kita aplikasikan kepada anak-anak. Ini menjadi budaya positif. Dan di sini dijadikan disiplin positif. Apa itu disiplin? Ketaatan, aturan. Kalau ada orang yang bicara disiplin dalam benak kita, ketaatan, sesuatu aturan. Ketaatan berarti harus ditaati ya. Nah, bentuk tanggung jawab. Itu Ibu Ira jawab, bentuk tanggung jawab, ketaatan, peraturan. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Di sini ada, kita balik lagi ke teori kontrol tadi. Stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada dua perbedaan. Di stimulus respon kita mencoba mengubah tadi, Pak Novel tadi mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Pak Novel tadi kan jelas, dia pengen tahu apa isinya, sesuai dengan pikiran dia. Dia harus tahu Ibu Irma itu harus sama pandangannya sama Pak Novel. Nah, itu yang terjadi. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami. Nah, ini yang betul Bapak Ibu. Kita tuh harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebenarnya ini teori bukan hanya sebatas diaplikasikan kepada anak murid saja, tetapi dalam kehidupan kita juga.
Nah, di stimulus respon lagi yang kedua, Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak yang berperilaku buruk di rumah, di sekolah, itu kita nganggap itu sebuah kesalahan. Mindset kita yang selama ini ternyata mungkin dianggap benar. Anak itu jahat, anak itu nakal, itu dianggap suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua tindakan itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ada sebabnya ya. Oke. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ini jelas di kegiatan yang kita tampilkan tadi. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti Bu Irma tadi, dia sendiri yang bisa mengontrol suatu bentuk tanggung jawab. Nah, coba kita secara bahasa, disiplin itu artinya belajar. Secara literalnya itu belajar. Nah, makna asal kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid. Itu kata Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Dia gali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Nah, kita melakukan kepada orang lain, kita terapkan kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Itu yang selama ini disiplin yang kita anggap. Paradigma kita berpikir bahwa, coba kita baca sama-sama, dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi kita mendapatkan kepatuhan, kita laksanakan kepada orang lain, itu yang kita anggap selama ini disiplin. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nanti ada teorinya, ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal, ada yang bisa bantu saya. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan saja dulu, kita ambil kata kebajikan. Apa itu kebajikan universal? Kebaikan. Universalnya? Umum. Bisa menembus bahasa ya, bisa menembus perbedaan. Itu sebenarnya luas universal itu. Nah, mari kita baca Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Apa yang positif di diri kita, itulah merupakan sifat-sifat kita yang akan kita keluarkan menjadi positif. Itulah kebajikan, sehingga endingnya menjadi tujuan mulia. Jadi kalau tujuannya tidak bagus, tidak positif, tidak baik, itu tidak kebajikan yang ingin kita capai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu, lintas bahasa. Jadi universal itu luas, bisa macam berbeda bahasa, suku bangsa, agama, latar belakang. Nah, kebetulan di sekolah kita ini memang betul-betul masyarakatnya heterogen. Latar belakangnya berbeda-beda, tentu amat kompleks. Bayangkan saja Bapak Ibu, kita di rumah yang anak kita kakak adik saja itu beda, perlakuannya beda, kebutuhan dasarnya beda, tingkah lakunya beda, cara menghadapinya beda. Nah, nilai-nilai kebajikan
Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Di sini maksudnya motivasi dari dalam. Bapak Ibu sudah kita belajar ya di PMN ada Ibu Ira. Intrinsik, extrinsic. Belum sampai ya, belum sampai. Nanti akan ketemu motivasi intrinsik. Artinya motivasi dari dalam kita sendiri, dari dalam diri. Itu akan membangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Nah, terus nilai-nilainya apa? Pertama beriman, bertakwa, mandiri. Itu nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu. Tentu yang positif ya, yang baik-baik. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Bapak Ibu langsung saja kita ke teori motivasi. Nah Bapak Ibu mungkin selama ini motivasi itu tentu Bapak Ibu sudah tahu ya. Hukuman. Nah ini Bapak Ibu yang kita pertanyaan pematik di awal tadi, ada hukuman, penghargaan, restitusi. Mohon bantu saya Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan restitusi. Kira-kira ini apa bedanya Bapak Ibu? Hukuman itu apa? Sanksi. Sanksi. Apa lagi? Memberikan ya akibat. Apa lagi? Efek jerah kepada yang dihukum. Nah, itu hukuman. Oke, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Penghargaan. Penghargaan itu apa? Reward, boleh ya? Reward. Hadiah. Misalnya Ibu ngasih hadiah. Apresiasi. Ujian itu penghargaan enggak Ibu ya? Iya. Ujian ya, penghargaan ya. Oke. Nah, restitusi ini mungkin sering kita dengar tapi belum kita pahami. Nanti akan kita sama-sama kita pahami Bapak Ibu. Oke, nah ini hukuman. Bapak Ibu, hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan hukuman. Biasanya bersifat negatif. Nah, Bapak Ibu ya, yang tadi ada yang bilang setuju di pertanyaan pematik awal, dan bertujuan menghukum pelaku. Tapi ini biasanya ini tidak terencana ya. Ya kan? Hukuman tidak terencana biasanya. Contohnya penalti, teguran atau penurunan nilai. Oke. Di sini ada konsekuensi. Nah, hukuman dengan konsekuensi ini sebenarnya tujuannya sama, tetapi maknanya beda. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan dalam pendekatan disiplin positif. Konsekuensi lebih berfokus pembelajaran daripada hukuman. Tujuannya adalah membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan. Ini konsekuensi Bapak Ibu ya, membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari pertanyaan dari hukuman dan konsekuensi, bisa tidak kita membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi? Apa bedanya? Nah itu pertanyaan yang tepat. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ini hukuman. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya Bapak Ibu? Ini hukuman. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum. Kira-kira apa bedanya? Ini konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan dalam pendekatan disiplin positif. Konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Apa bedanya Bapak Ibu? Boleh pakai mic? Ada yang mau jawab?
adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang. Sehingga apabila kita melanggar maka kita akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah pelanggar seperti guru dan siswa itu sudah tahu aturan tetapi sudah dirembukan bersama sehingga mereka menyadari bahwa tindakan yang telah mereka lakukan itu adalah salah. Ya. Siswa sendiri yang merasa menyadari kalau konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah dibuat oleh seorang guru. Ya, jadi hukuman itu yang dibuat terhadap anak yang melanggar, Bu ya. Nah, kira-kira itu terencana tidak hukuman itu? Kalau hukuman terencana. Kalau hukuman terencana, Kalau konsekuensi terencana, Kalau hukuman hukuman tidak. spontan. nah Bapak Ibu, sebenarnya itulah bedanya Bapak Ibu, konsekuensi dengan hukuman. Itu saja. Kalau hukuman tidak terencana, Bapak Ibu, tidak terencana, spontan. Betul kata Ibu Yura. Hukuman itu tidak terencana. Tahu-tahu anak melanggar, tidak terencana, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi itu terencana. Nah, apakah ini kedua-duanya betul nanti diterapkan anak murid? Nanti kita pahami sama-sama, Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga restitusi. Ini dianggap paling ideal dari banyak teori. Ini yang dianggap paling ideal diterapkan di kelas. Nah, apa itu restitusi? Mari sama-sama Bapak Ibu, saya bacakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita berbuat proses untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sendiri, melibatkan pemulihan, perbaikan, sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin yang tadi cengeng, balik ke kelompoknya dia tidak cengeng. Yang tadi nakal, balik ke kelompoknya dengan kesadaran sendiri dia menjadi baik. Begitulah kira-kira. Nah, restitusi ini memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif. Jadi di antara tiga ini Bapak Ibu, ini restitusi dianggap paling ideal. Bapak Ibu. Nah, tentunya anak murid mempunyai motivasi, atau kita manusia saja itu melakukan sesuatu itu, disiplin positif itu, tentu kita mempunyai motivasi. Ini motivasi dasarnya. Motivasi pertama, Bapak Ibu sajalah hadir di sini sajalah. Kita ambil yang sederhana sajalah. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita hadir di sini apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Tidak ada yang hukum kita. Kita hadir di sini, Bapak Ibu hadir di sini dengan kesadaran Bapak Ibu sendiri untuk menambah hasanah ilmu wawasan cakrawala. Tentunya ideal ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah Bapak Ibu hadir di sini mengharap imbalan, mengharap sertifikat? Tidak. Tentunya Bapak Ibu di sini hadir di sini tentunya dengan kesadaran diri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini, pada saat Bapak Ibu mempunyai kesadaran Bapak Ibu ingin menambah ilmu, sesungguhnya Bapak Ibu sudah menghargai diri Ibu sendiri. Sesungguhnya Bapak Ibu sudah menghargai bahwa Ibu punya potensi ingin tahu, ingin belajar, ingin berkembang dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, tiga motivasi ini Bapak Ibu, itu yang level terendahnya adalah satu. Itu level terendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya kasih sampel saja contoh. Kita datang
cepat. Apakah kita menghindari hukuman? Kalau kita menghindari hukuman, itu level kita, itu level terendah. Nah, di tengah-tengah, di atas level terendah itu untuk mendapat imbalan. Dan yang paling tinggi levelnya adalah yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Oke Bapak Ibu, di sini teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan yang tadi, yang saya sebutkan tadi, itu motivasinya dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, itu motivasinya juga dari luar. Nah, yang terakhir untuk menghargai diri sendiri, itulah yang motivasi kita dari internal, dari dalam diri kita. Itulah yang menjadi tujuan positif Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di sini ada suatu badan tabel yang untuk kita tebak. Saya bacakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jawab saja, ini hukuman atau konsekuensi. Di bagian ini ada tulisan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Pak Nobel bilang konsekuensi. Hukuman. Yang lain bilang hukuman. Ya. Oke. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Anggap saja di sekolah kita ini ada basket. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi ya. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Misalnya pada pusat hukuman ya, jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Pada saat dia mencoret buku temannya, dia gantikan. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia bersihkan karena dia sudah mengikhlaskan. Oke. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Dia suruh olahraga ketemu nih. Hukuman. Oke. Hukuman. Oke, nanti kita lihat. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Di teori ini mencatat 100 kali itu hukuman Bapak Ibu. Karena tidak terencana. Tidak terencana, tidak disepakati. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Murid diminta untuk push up, jelas, ini jelas ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini jelas konsekuensi karena dia disuruh menggantikan, dia tidak dihukum. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu karena tak pakai sepatu hitam, itu hukuman. Melakukan pemanasan sendiri, nanti guru pejokan karena terlambat 10 menit, itu konsekuensi. Nah, mungkin tergambarkan sudah Bapak Ibu, kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dia belajar dari nyenggol, dia harus bersihkan, itu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama.
Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, artinya sama-sama udah betul ini. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Nah, ini anak menghargai disiplin. Ini konsekuensi. Di hukuman ada paksaan. Di konsekuensi ada stimulus tanggapan. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk. Di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan di hukuman, tapi di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu apa yang dirasakan anak. Di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik Bapak Ibu, nah ini yang ideal. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi apa itu? Nah, dari tadi kita bicara restitusi, apa itu restitusi? Inilah yang sesungguhnya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi kita sampaikan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan sendiri masalah mereka, membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Motor siapa tinggal? Restitusi juga adalah proses kolaboratif ya, yang tadi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, menekankannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini bedanya. Restitusi itu bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang menghargai diri dia sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Yang tadi ada beberapa nilai kebajikan yang kita sebut tadi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Apa itu refleksi, Bapak Ibu? Ada yang ingat? Apa itu refleksi? Mengingat kembali, ya benar sekali musuh. Apalagi meninjau ulang. Apalagi? Nah itu ya. Jadi mengajak murid untuk meninjau ulang, mengingat kembali, merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang menghargai diri dia sendiri. Nah ini ada ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini yang idealnya yang kita terapkan kepada anak didik kita. Memperbaiki hubungan. Kalau penghargaan itu Bapak Ibu, itu merusak hubungan. Percaya tidak? Penghargaan itu merusak hubungan. Bagus, tapi merusak hubungan. Teman yang tidak dikasih hadiah pasti iri. Teman yang dikasih dipuji-puji, yang tidak dipuji bagaimana? Nah, jadi ada efek negatifnya. Makanya restitusi ini paling ideal. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menawarkan. Bagaimana kamu? Apa kamu? Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Kita menawarkan kepada anak. Restitusi menuntut, bukan menuntut. Kalau hukuman kita tuntut, tapi restitusi ini menuntut untuk melihat kesalahan, merefleksikan diri, mengoreksi diri kita sendiri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik, yang paling ideal ya. Ini ciri-cirinya. Yang ketujuh, ciri-cirinya restitusi fokus pada karakter, pada kebutuhan anak, bukan pada tindakan. Itu restitusi. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mencari solusi, jalan keluar. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, nanti kita akan sambungkan kepada keyakinan kelas yang akan disampaikan rekan sejawat saya bersama-sama calon guru penggerak Kabupaten Batanghari angkatan 10, yaitu Ibu Mian Sawitri SPD. Pada Ibu Mian SPD kami persilahkan. Bagian dari budaya positif. Sebelumnya saya buka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan destinasi budaya positif. Salah satu tugas kami sebagai calon penggerak angkatan 10. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari rekan saya Bapak Irwansyah mengenai nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi, ada juga hukuman dan konsekuensi. Di sini saya mendapat tugas untuk bagian disiplin, keyakinan kelas. Baiklah. Sepertinya sudah mulai lemah nanti lesu. Saya minta maaf sebentar. Untuk biar lebih semangat kita sedikit sebentar ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke masa kecil kita. Masih ingat lagu balonku? Itu sekarang kita pergunakan kedua tangan kita. Kita pakai jari-jari aja. Kembali dulu, nggak usah berdiri. Yang satu posisi tembak, yang satu silakan pilih. Mau 5, 1, 2, 3, atau 4? Mau berapa? Biar cepat. Kalau sampai 5 kan kelamaan. Enaknya berapa? 2? 2 aja ya. 5 enak, terlalu enak. 2 ya. Jadi kita mulai, kita bernyanyi balonku ada 5 sambil menggerakkan tangannya bergantian. Bisa seperti ini. Ya, balonku ada 5. Ya, siap ya. Kita mulai ya, siap. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dalam hatiku sangat kacau. Aku indah tempat ku pegang erat-erat. Oke, luar biasa. Udah semangat lagi ya, menggunakan otak kanan dan otak kirinya. Oke, langsung ke materi keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas bukan yang lain? Karena tadi sebelum, iya apa Ibu? Kita sama dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu luar biasa itu jawabannya. Ya, melanjutkan tadi karena sudah disampaikan ada nilai kebajikan, ada hukuman, konsekuensi, berikut motivasi untuk melakukan peraturan yang dibuat. Ya, keyakinan kelas itu kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kemudian apakah dengan adanya keyakinan kelas itu bisa membantu membentuk budaya positif? Ya, sudah disampaikan budaya positif adalah
kebiasaan yang baik ya, kebiasaan baik. Kemudian bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Berarti selanjutnya isi dulu ya Bapak Ibu, kita fokus ke kelas. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di lingkungan umum kita sebagai orang dewasa sudah seringkali mendengar di tempat di suatu organisasi pasti ada peraturan yang harus diterapkan. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa begitu? Ada yang keluarganya berprofesi sebagai polisi mungkin. Kenapa? Ya, kenapa Bapak Ibu kan berkendara itu mesti harus pakai helm gitu. Supaya tidak kena razia. Supaya tidak kena razia. Apalagi? Tidak kena Tidak kena sanksi. Biar aman. Biar aman. Biar aman. Ya, biar aman. Biar nyaman saat berkendara ya. Untuk menghindari debu. Panas. Tuh. Berarti kan itu menurut pendapat Bapak Ibu ya. Kenapa sih harus mau melakukan peraturan itu? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak? Itu ya waktu kemarin COVID itu kenapa alasannya? Tetap sehat. Itu tetap sehat. Kalau bisa membagi ya, untuk kenyamanan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena malu belum lapar. Ya, jangan malu dan terlambat. Ada lagi selain itu, biar uang transfernya penuh gitu ya. Ada lagi selain itu. Ya, jadi kalau melihat dari 3 pertanyaan yang ada di depan itu, intinya adalah kenyamanan, keselamatan, ya. Kenapa kita mengikuti peraturan yang ada, dan itu nilai keselamatan dan kenyamanan adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal, ya, di mana itu tidak melihat ras, suku, agama, universal berarti untuk siapa saja. Nah, di mana kalau peraturan itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan, pastinya seseorang akan melakukan itu dengan senang hati, ya. Ada motivasi dari dalam diri. Nanti ada beberapa nyepet, ada apa itu sih motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar. Ya, motivasi. Dimana kalau kita melakukan sesuatu dimulai dari dalam diri, mudah-mudahan otomatis hasilnya akan lebih baik, ya. Jadi untuk menumbuh motivasi intrinsik itu kita harus mengembalikan nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan serangkaian peraturan. Jadi kalau mau kita menyuruh orang lain mengikuti peraturan yang ada, kita harus menimbulkan dulu nilai motivasi intrinsiknya. Kita tumbuhkan keyakinan universalnya. Selanjutnya dalam proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, karena nanti nilai kebajikan itu kemarin sudah kita coba salah satu untuk menyusun visi, ya, visi dan visi suatu organisasi atau suatu instansi. Nah, di sini kita juga termasuk untuk membuat keyakinan kelas. Di mana pembentukan keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, peraturannya itu lebih jelas, lebih konkret ya. Namanya kan kita untuk anak-anak, jadi bahasanya harus jelas, jangan yang pakai bahasa yang sulit dimengerti. Kemudian keyakinan kelas itu juga bersifat universal, senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi itu mungkin bedanya Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas lebih menggunakan bahasa yang bernilai positif. Kemudian setidaknya kalau keyakinan kelas itu jangan dibuat terlalu banyak, nanti bingung. Jadi ambil beberapa poin nilai kebajikan apa yang kita ambillah beberapa poin itu untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian
buku yang kita buat harus bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Jangan membuat keyakinan yang hanya ngambil sana sini tapi tidak sesuai dengan lingkungan kita. Jadi kita harus kembali melihat lingkungan kita, apa sih yang kira-kira bisa dilaksanakan di sekolah kita dalam keyakinan kelas tersebut. Dan yang paling penting saat membuat keyakinan kelas, siswa harus ikut serta. Kalau peraturan kan dari salah satu pihak saja, tapi kalau keyakinan kelas itu ada semua warga kelas, ya, murid dan juga guru. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, kita juga bersedia untuk refleksi, meninjau kembali apakah keyakinan yang kita buat itu menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Berikut keyakinan kelas, berikut adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Pertama ada selalu kembalikan hukum ke tempatnya. Keyakinan kelasnya atau nilai kewajibannya adalah tanggung jawab. Kemudian kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain. Karena tadi keyakinan kelas harus bersifat universal, tapi menggunakan bahasa yang positif. Ya. Kemudian ada lagi yang kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, itu keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan yang kita kan misalnya bullying, dilarang apa kekerasan atau bullying, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Begitu seterusnya Bu ya. Jadi yang membedakan itu kalau peraturan itu bersifat khusus dan menggunakan bahasa yang kurang mengenakan, keyakinan kelas lebih bahasa universal dan bahasa yang positif. Nah ini seperti ada beberapa contoh yang sudah dibuat. Itu ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau menurut Bapak itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Selalu sama ya. Dimana kesepakatan yang kita buat bersama itu nantinya akan menghasilkan keyakinan kelas. Ya. Nah itu kesepakatannya kami guru dan murid saling menyayangi, kami dan murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari sudut keyakinan kelas berarti lebih ke bersifat positif. Misalnya mengenai kebajikan yang kita ambil bersifat positif, dan percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, itu kita buat tanpa seperti dan tidak seperti. Yang pastinya yang penggunaan bahasanya Bu ya. Jadi kalau mau membiasakan anak untuk berbicara yang baik, bersikap yang baik, mulailah dengan peraturan yang baik pula. Singkat saja, kemudian ini ada lingkaran di mana peraturan kelas ini adalah lingkaran paling dalam. Ya, jadi kalau untuk mencapai budaya positif, kita mulailah keluar dari lingkaran yang paling dalam itu, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan setelah keyakinan kelas berjalan di setiap kelas dalam suatu sekolah instansi, maka tumbuhlah kembali itu lingkungan yang positif. Kalau sudah keyakinan kelas diterapkan, lingkungannya positif, pasti budaya positif yang ada di sekolah akan terwujud. Ya Bapak Ibu, itulah tadi sekilas tentang keyakinan kelas. Jadi kalau biasanya di kelas itu kita hanya membuat jadwal piket, jadwal pelajaran, sekarang besok mulai tahun ajaran baru kita mencoba belajar membuat keyakinan kelas, ya, untuk menuju lingkungan positif dan juga pembiasaan budaya positif. Dari sini ada yang Bapak Ibu tanyakan? Cukup? Terima kasih. Audiensnya luar biasa. Tepuk tangan. Budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau berbicara kebutuhan ini adalah salah satu poin penting dalam hidup kita ya. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Artinya yang lainnya kecil-kecil banyak. Ambil saja berdasarkan teori yang ada. Pertama ada bertahan hidup,
kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kalau menurut Bapak Ibu dari kelima ini, ada yang lebih diunggulkan, ada yang rendahkan, atau semuanya unggul? Semuanya dianggap unggul. Misalnya untuk menerapkan peraturan tadi, menjalankan peraturan, kira-kira kebutuhan dasar manusia mana ya? Seimbang ya, harus seimbang semuanya ya. Karena sudah situ sudah semuanya harus terpenuhi. Oke. Gambar amplop. Kenapa Bu? Ada amplopnya. Kasih sayang Bu. Kita merasakan kalau kita kurang kasih sayang, biasanya suka uring-uringan sendiri. Ya dah. Begitu juga dengan anak kalau di rumah kurang perhatian, kurang kasih sayang, pasti dia melakukannya di sekolah. Pokoknya dia Kami hari kasih sayang di sekolah ya. Kalau sudah disayang, kita pastikan diakui. Setelah diakui, pasti dikasih kebebasan. Ya, nah dari situ makanya anak-anak timbul rasa senang. Kebebasan itu satu, bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, tubuh. Untuk bertahan hidup, misalnya kita butuh kesehatan, rumah, makan yang sandang, pangan, papan, wajib. Wajib ya. Itu memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau untuk nominalnya besar kecil itu tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Kalau ini pasti itu adalah kebutuhan hidup. Dapat dimakan pakai apa ya? Pangan, papan, sandang. Kalau orang Jawa bilang ya. Selanjutnya kasih sayang itu rasa diterima. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial untuk beri dan menerima. Jadi kita butuh kasih sayang, anak juga butuh kasih sayang. Jadi kalau dia merasa disayangi, dia akan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Pertama kan ya, kalau kita sudah punya rasa sayang, rasa cinta, kalau disuruh ngapain pasti mau. Oh udah. Tanpa dikasih imbalan pasti mau kan? Ya, anak-anak udah intuisinya udah keluar nih. Tanpa dikasih imbalan yang berbeda apa, pasti mau. Iya. Atau hal yang kemudian kalau udah cinta, udah sayang, anak tuh mau diapain, mau disuruh ngapain pasti oke saja. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah pengakuan. Kita juga pengen diakui, begitupun anak-anak juga pengennya diakui keberadaannya, didengarkan apa yang menjadi keinginannya, didengarkan apa yang menjadi kemauan dia dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kalau di sini misalnya dalam pembelajaran, sebisa mungkin kita mendengarkan pendapat anak, bagaimana anak itu maunya saat belajar itu maunya seperti apa, pembahasan materinya itu yang bagaimana, metode belajarnya itu seperti apa. Itu perlu kita tanyakan ke anak-anak, jadi anak-anak merasa dia itu diakui, ya, dihargai, dia butuh pengakuan yang seperti itu, biar dia merasa bangga. Dan terakhir adalah kebebasan pilihan. Jadi kebutuhan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kita gabungan anak-anak juga membutuhkan kebutuhan dasar yang namanya kebebasan. Jadi kita tapi untuk anak-anak kita beri dulu juga apa ada itu yang positif, yang ada itu negatif, anak harus paham. Setelah paham, bolehlah untuk mereka melakukan pilihan. Terakhir adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, main, tertawa, kemudian belajar sesuai keinginannya. Jadi maka di sini mereka belajar ini ditekankan belajar itu boleh pakai metode bermain supaya anak-anak senang. Jadi untuk memenuhi 5 dasar. Nah, itu jawabannya Ibu.
Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas 1. Tidak ada suara pada pasukan suka menyanyi. Lalu Bapak Ibu, kebutuhan apa yang Anda ibu? Dari yang 5 dasar kebutuhan dari saya. Kesenangan, kebebasan, boleh. Apa lagi Ibu? Kebebasan ya? Kalian mau nyanyi gitu ya? Mungkin kita jangan boleh nyanyi tapi agak pelan aja suaranya. Ada mungkin Bapak bekerja seperti itu kan? Misalnya anak yang kecil nih, dia sambil bersenandung kalau mengerjakan tugas. Kalau berdasarkan itu kan kesenangan. Oke, kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai rambut baru. Apa itu? Kurang mana? Apa itu? Perhatian. Kasih sayang. Pengakuan ya? Atau apa? Ujian. Ya. Perhatian. Jadi mereka naik juga kalau ibu hari ini cantik, hari ini bajunya ibu bagus, oh ibu hari ini ucap, hari ini ibu itu kan juga pengen juga kali berarti seperti itu aja jangan juga. Jadi ibu kasih sayang ya, lebih sayang dia. Iya. Perhatian kecil itu yang menyebutkan kasih sayang. Aku bosan belajar cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kalau menurut ibu kebutuhan apa yang dia lakukan? Emosi. Gitu aja. Kebebasan ya? Kebebasan. Jadi mungkin anaknya pengen anggarannya mau aku yang berbicara. Ya. Atau gantian kita belajarnya hari ini. Jangan betul-betul kita nyanyi gitu. Jangan di kelas terus gitu ya. Sekali-kali kita keluar lagu gitu. Jadi anak juga perlu ditanyain tentang keinginannya. Terakhir aku sebel kalau tidak rapi, malah ibu guru menunjukin teman-teman di depan kelas. Apa itu? 5. Nah ini Bu, ini kan kayak seperti dibully ya, dicek ya. Secara tidak sadar berarti kita mengejek, menunjukkan gambar yang tidak baik bagi teman kalian. Itu apa? Penguasaan. Ya. Bentar, apa itu? Oke. Sepertinya sudah banyak lebar saya menyampaikan baik keyakinan kelas dan juga 5 dasar kebutuhan. Tadi kalau dunia berkualitas berarti kalau lebih dunianya adalah yang bisa menopang atau yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran yang baik. Kalau seperti itu, materi dari posisi kontrak dan nantinya ini akan dilanjutkan pemaparannya oleh teman kami, Bapak Said Abdullah, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata dan tingkah yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abdullah. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Supaya lebih menghidupkan suasana kita. Tepuk semangat. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 2 materi. Mungkin ini tidak terlalu panjang, tapi ya singkat padat. Mudah seperti itu ya. Ulang lagi Pak, dari Pak. Ya. Tepuk semangat. Ulang lagi. Kurang tes Kak. Ayo. Mau tepuk semangatnya kurang Kurang gitu ya. Ya, coba beri Pak, beri Pak. Semangat terus. Coba beri Pak lagi.
Ah, gitu. Iya. Itu versi yang kedua itu. Mau diulang? Irma, maju Irma. Tepuk semangat. Terima kasih. Ya. Oke, kita sudah kembali semangat. Kita lanjutkan. Sekarang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi guru kita sebagai guru itu punya 5 macam teori kontrol ke anak-anak. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum yang biasa melakukan, kita semuanya biasa melakukan itu. Kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Keempat adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer, ya. Manajer. Selanjutnya penjelasannya. Kalau guru sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukum fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata, marah, ya. Anak salah dimarahin, diomelin, nah, itu namanya dengan verbal. Tapi dengan fisik suruh push up, nah, itu namanya fisik. Dipukul, dicambuk, itu dengan fisik. Jadi biasanya seperti itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid supaya lebih baik lagi. Jadi dia punya satu cara hukum, pokoknya seperti itu, supaya dia menjadi orang yang disiplin. Patuhi aturan. Patuhi aturan saya atau awas kalau tidak patuhi. Nah, itu biasanya omongannya itu kayak gitu. Terus kamu selalu salah. Jadi kalau anak-anak biasanya mengerjakan salah itu dimarahin. Kamu ini selalu salah terus. Bukan dibimbing tapi malah disalah-salahkan. Gitu ya. Salah terus. Gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata biasanya yang diucapkan oleh orang penghukum. Dengan tindakan-tindakan menghukum anak, itu hasilnya ya, yang dihasilkan adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Agresif itu seperti dia marah sedikit, pokoknya macam-macam tingkahnya. Jadi agresif itu seperti itu. Jadi kalau penghukum hasilnya anak-anak akan marah, bersifat mendendam. Nanti ditunggu di tepi sungai, kemudian awas satu di jalanan. Jadi punya imbas yang kurang baik. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa digunakan adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya seperti itu. Ibu kecewa dengan kamu. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Masa harus 10 kali, 100 kali? Nah, itu dari merasa bersalah dia. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Si anak-anak merasa bersalah, merasa tertekan batinnya. Nah, itu berarti posisi kita sebagai guru adalah posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi siswanya merasa bersalah. Jadi pertama penghukum, kedua membuat merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih
berbahaya daripada sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam kulit. Muridnya menahan perasaan. Oh, dulu saya itu dibuat merasa bersalah, diomelin terus sama guru awas, disimpan di dalam hati itu karena merasa tertekan batinnya. Ya, kemudian sel selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi sebagai teman, apa-apa muridnya dibantu, ya, dibantu, dimanja muridnya. Ayo bantulah demi bapak ya. Jadi kata-katanya seperti itu supaya kita jadi teman dengan muridnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayolah kerjakan. Nah, seperti jadi kayak balas jasa gitu. Ya. Seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi selalu dibantu. Jadi yang seperti ini hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau gurunya nggak ada, nah dia payah. Dia merasa kehilangan. Jadi kalau misalnya pas gurunya masuk, lesu dia. Ya itu dampak negatifnya. Jadi posisi ini juga yang ketiga sebagai teman juga ada baiknya, tapi ada juga tidak baiknya. Jadi guru sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Jadi siswanya ditanya, ini peraturannya gimana sih? Kok kelas itu masih berantakan kayak gini? Kalian lihat tidak aturannya? Nah, jadi berdasarkan peraturan. Apa sanksinya kalau tidak beres di kelas? Jadi dia memandang pada aturan, itulah pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah peraturan, satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi gurunya nggak marah. Loh, kok kelasnya kotor ya? Aturannya gimana sih? Ayo. Nah, jadi gurunya nggak emosi, dia santai. Jadi siswa juga tidak merasa tertekan, tetapi apa konsekuensinya? Nah, murid disuruh bertanggung jawab. Nah, itu sebagai pemantau seperti itu. Dan ini tidak ada efek negatifnya, ya, tidak ada efek negatifnya, tidak ada. Jadi bagus, termasuk bagus. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Yang kelima, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya untuk murid agar dapat menemukan solusinya. Ya, apa yang kita yakini ini, kalau murid berbuat salah, ditanya, kok berbuat seperti ini? Kenapa? Tanya baik-baik. Apa alasannya? Jadi tanya terus bagaimana caranya menyelesaikan ini. Jadi murid itu merasa dihargai, ya, tidak selalu muluk-muluk dimarahi, itu dihargai, tapi dia nanti ujung-ujungnya bisa menyelesaikan kesalahannya. Ya, jadi di posisi ini guru juga tidak ada sisi negatifnya. Jadi hasilnya murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, itu
Jadi ada 5 posisi. Yang terakhir adalah manajer, ya. Penghukum, kedua apa? Membuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Nah, jadi setidaknya kita nanti bisa posisi keempat dan kelima. Tidak usah lagi posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, ya. Nah, di sini adalah ringkasannya untuk penghukum seperti apa? Nah, itu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi insya Allah saya bagikan untuk filenya supaya kita bisa baca-baca di rumah ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi yang mana tadi? Ya? Ya, dia posisi penghukum atau membuat rasa bersalah atau teman? Membuat rasa bersalah ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya. Ya, penghukum. Kemudian yang ketiga, ayo lakukan demi Bapak. Ada teman? Ada yang lain? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Kita lanjutkan dulu, nanti baru kita lihat jawabannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu ya? Pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Oke, lanjutkan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, jawabannya itu. Yang pertama melakukan kesalahan. Pakai tak? Nah, nanti dipikatkan. Ya, pakai kacamata dua Bu ya. Oh ya. Oke, ya saya kira kita sudah tuntas ini untuk tinggal kita satu materi lagi, yaitu segitiga restitusi. Itulah materi yang kita tunggu. Bahwasanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Biasanya kalau murid berbuat salah, mereka akan merasa diasingkan. Oh, saya salah nih, ya, saya merasa terkucilkan, gitu ya, disalahkan, dan mereka akan dipisahkan dari kelompoknya. Sudah, kamu pergi ke sana, kamu cuci WC sana, nah, gitu, merasa diasingkan. Tetapi dengan restitusi, dia akan menemukan masalahnya dan dia dikembalikan lagi ke kelas sesuai dengan kelompoknya. Ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan. Ini adalah bentuk skemanya, segitiganya restitusi. Namun penjelasannya yang pertama adalah menstabilkan masalah. Jadi kalau ada siswa bersalah, misalnya siswanya ini ambil berkelahi, ya, berkelahi. Nanti pada saat istirahat dipanggil anaknya. Jangan pada saat itu dipanggil langsung ke depan, jangan. Mereka merasa dipermalukan nanti. Ya, pada saat istirahat dipanggil anaknya, terus ke kantor menghadap, gitu. Jadi yang dikatakan oleh guru di sini, jadi bagian jelasannya adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak itu kalau berbuat salah itu termasuk identitas itu gagal, tapi kita buat jadi sukses. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya oleh guru kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini baru langkah pertama. Ya. Oh, kamu tadi berkelahi ya, Nak? Oh, tidak apa-apa. Nah, gitu. Ini baru kata-kata pertama, bukan berarti tidak apa-apa ya. Oh, tidak apa-apa. Artinya dengan begitu siswa merasa dibela, merasa ada, oh, tidak apa-apa. Nah, menenangkan dulu, stabil dulu, ya, stabilkan anak dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti orang pasti pernah berbuat salah.
Nah, jadi yang disampaikan seperti itu dulu. Ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, seperti itu. Jadi ucapan-ucapan kita itu membuat dia stabil, tidak merasa terpojokkan, gitu ya. Saya juga pernah seperti kamu berbuat salah, gitu ya. Bapak dan Ibu guru tidak tertarik untuk membahas siapa yang salah atau siapa yang benar, tidak tertarik. Nah, jadi perkataan-perkataan seperti itu dilontarkan kepada anak. Boleh salah satunya atau salah duanya, silahkan ya. Yang penting anak-anak bisa stabil dulu. Nah, kemudian langkah kedua, kalau anak-anak sudah stabil kondisinya, baru kita melangkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu pasti punya tujuan, ya. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tapi kebutuhan dasarnya ada 5: kesenangan, apalagi kebebasan, kepuasaan untuk mempertahankan diri, dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Itu anak-anak itu kenapa berkelahi? Karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena mungkin membela diri, mungkin dia dicagil-cagil, jadi dia membela diri. Nah, itu adalah mempertahankan diri. Jadi perlu ditanya dulu. Kamu berbuat seperti ini pasti punya alasan. Jadi ditanya seperti itu anak-anak. Jadi jangan langsung disalahkan, oh kamu ini dasar tukang berkelahi. Nah, ya. Jadi ditanya dulu. Tanya dulu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu tadi kau apain? Anu Pak, saya marah-marahin karena dia merobek buku saya Pak. Oh, tidak apa-apa. Pasti kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada marah-marah. Misalnya kau pukul, nah seperti itu. Bisa kan? Iya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, alasannya dijelaskan oleh anak itu. Oh, tadi anu Pak, dia merobek buku saya Pak. Jadi dengan demikian murid akan merasa diperhatikan masalahnya. Dia merasa masalahnya diperhatikan, tidak hanya disalah-salahkan. Membuat murid diperlakukan secara adil. Jadi kalau ditanya-tanya seperti itu, murid merasa adil, diperlakukan secara adil, tidak hanya disalahkan saja. Kemudian selanjutnya yang langkah ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai, dalam langkah 1 dan 2 tadi sudah tercapai, maka kita tanyakan langkah yang ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Sebenarnya keyakinan kita itu seperti apa? Apakah tindakan kamu ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak Pak. Keyakinan kelas yang kita bagaimana? Yang seperti apa tuh? Oh misalnya, anu Pak, kita harus saling menyayangi sama teman. Nah seperti itu ya. Jadi kita berbicara pada anak. Terus kemudian apa kira-kira jalan untuk menyelesaikannya? Jadi ditanya seperti itu anak-anak. Nanti anak-anak akan menyampaikan, misalnya kami nanti akan minta maaf Pak sama ini, kami tidak akan mengulang lagi, misalnya seperti itu. Jadi kita menyadarkan anak untuk mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian dia akan sadar untuk tidak akan mengulanginya lagi. Itu tujuannya. Jadi bukan kita menyelesaikan masalah dengan cara kita, tapi anak-anak itu sendiri yang memutuskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Oke, seperti itu.
Mungkin itu yang penjelasan kami dari materi yang tadi. Terus kemudian ada ini tugas siapa? Ada pertanyaan, ini tugas siapa? Coba dibaca, nanti dibaca sebentar. Jadi saya bisa memberikan dia bonus nilai, tetapi jika dia tidak mau bonus nilai, bagaimana? Saya bisa membuat dia mempelajari. Jadi ada siswa disuruh mempelajari sesuatu, tapi tidak mau terus. Apa yang dilakukan? Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tadi? Percakapan tadi bahwasanya kita tidak bisa mengontrol anak, tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol adalah anak itu sendiri. Jadi kita harus membangkitkan motivasi dari dalam diri anak itu, itu intinya seperti itu ya. Jadi untuk mengontrol anak itu kita bangkitkan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsipnya. Ya. Mungkin demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dengan benar-benar untuk diseminasi disiplin positif dalam kegiatan pagi hari ini. Banyak kekurangan mungkin kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pada pertemuan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian banyak kekurangan yang minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.